Nah ini sedikit teknis juga. Kalau teknologi gimana, Teti di sana? Perkembangan Kalau teknologi. teknologi, Apa yang digunakan? Yang lagi dipakai Yang lagi sekarang jadi teknologinya? daily kami sih sebenarnya pakai TS ya, masih pakai TS Total Station. Makanya Leica TS15, ada TS16. Kalau untuk scan drift atau scan tunnel kami pakai bisa multi station MS50, MS60. Itu yang daily ya, yang sehari-hari kita selalu pakai. Tapi kalau misalnya ada request tertentu tuh ada banyak. Jadi ada request scan nih, misalnya gimana sih caranya, kayak ada beberapa, bayangin sumur ya, kita lagi di bawahnya sumur, jadi ada sumur, tapi ini semua gunung, ada sumur kayak jalur sumur untuk ngejatuhin batu atau jalur ventilasi atau jalur udara. Kita lagi di bawah nih, tapi kita pengen lihat di atas sana tuh kayak gimana sih bentukan sumurnya, di atas sana tuh bentukan dindingnya tuh seperti apa. Kita tuh kalau aturan safety kita nggak boleh masuk ke dalam sumur itu karena kita nggak tahu kalau ada batu jatuh atau apa, bahaya kan. Jadi kita harus masukin suatu alat scanner yang bisa kita extend sampai ke jauh dan nge-scan 360. Itu tuh banyak. Jadi caving lah, caving system, caving monitoring system gitu, itu banyak. Kalau di tempat kami namanya CMS, kami pakai CMS. Ada juga yang pakai CALS, itu beda. Ya sistemnya, konsepnya sama, cuma beda tekniknya aja, teknik deploymentnya yang beda. Selain itu, sekarang lebih ke banyak upgrade sih. Jadi atasan saya, karena dia juga hobi upgrade alat ya, upgrade teknologi. Jadi kebanyakan kalau ada scanner yang baru yang lebih oke, scanner yang lama kita upgrade. Jadi kayak dulu kita scannernya harus berdiri di kaki atau harus pakai tongkat untuk deployment. Sekarang kami udah punya scanner yang tinggal pegang jalan dia udah otomatis, ada semacam gimbalnya, udah otomatis apa, jadi tidak mau ada goyang atau apapun, dia langsung bisa tetap nge-scan berapa, sampai bisa berapa ratus meter, mau vertikal atau horizontal. Kami juga sekarang lagi mau pengadaan drone katanya, jadi dalam proses pengadaan drone, jadi kita kayak di film-film sci-fi dulu lah, yang kayak kita pakai drone nge-scan gitu, yang dulu mungkin cuma di film, Di sekarang terowongan udah ada. gitu ya? Iya, jadi kayak kita dari jauh kita main remote, drone-nya masuk nge-scan sampai ujung, sekarang udah ada. Dan kami juga sudah masih dalam proses perjalanan ke site lah untuk pengadaan barang itu. Tapi udah pengadaan. Paling itu sih kalau teknologi yang perlu di garis besar ya. Wow. By the way itu drone-nya tuh ini menarik Jadi biasanya kan drone itu harus connect ke GPS kan. Berarti si drone ini dia nggak harus connect GPS, dia di bawah tanah, terus dia bisa scanning di bawah tanah. Ya betul. Jadi seru sih dia ini. tapi bukan GPS sih, Bang. Dia by visual aja, by visual ya, berarti positioningnya. Post processing berarti ya? Iya, jadi betul, post processing. Jadi sistem scan itu kan sebenarnya simpel. Jadi kita punya titik dasar yang titik pusat alat, kita mancarin lasernya balik, kita ukur kan, kita ukur berdasarkan waktu dan segala macamnya. Jadi kalau dia bergerak, selama ada gimbal, dia bisa tahu tuh, dia bisa meminimalisir error dari pergerakan, dan selama ada titik kontrol. Kalau kita mau lokal ya lokal aja beres. Tapi kalau kita mau terikat dengan koordinat, ya kita tinggal buat titik kontrol. Titik kontrol bisa kayak target kita pilok X, kita pilok X, di mana X itu sudah kita pick up pakai TS koordinatnya berapa, atau kita pakai stiker besar, atau pakai target bawaan pabrik. Jadi konsepnya sebenarnya sama, gimana kita alat scan itu bisa kita deploy untuk nge-record sebanyak mungkin data, dan setiap alat scan itu sudah bisa terikat ke titik-titik poin itu. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu aja. Kalau drone-nya enak karena dia jalan kan, kita nggak usah, kadang kan berdiri kaki, kasih masuk alat scan, pindah lagi. Nah, kalau drone kita berdiri di satu tempat, dia yang penting drone-nya juga nge-record si target stiker itu. Jadi stiker itu udah kita tahu koordinatnya, kan beres. Ikutin nanti ya post processing ya. Kebayang mantap. Teknologi yang digunakan pasti ini udah membantu efisiensi juga buat industri sebesar ini, perusahaan ini, dan pasti membantu sekali teknologi geospasial yang digunakan. Cuma ini mau ngasih gambaran ke nanti yang nonton, ke sobat-sobat geospasial. Tadi kan Teti cerita benchmarknya nempel di dinding gitu kan. Nah, sementara bayangan kebanyakan orang emang benchmark itu di tanah, dan ada di tanah di bawah gitu ya. Ada patoknya gitu. Nah, memang di Indonesia kebanyakan gitu, tapi di luar
bukan ya di tambang memang spesifik begitu, tapi di luar negeri banyak juga benchmark itu nempel di tembok, nempel di ada pohon kayu besar gitu ditempelkan di situ benchmarknya. Karena ya tidak melulu harus di tanah gitu. Karena untuk kebutuhan positioning sederhana juga bisa digunakan di nempel di tembok atau di mana-mana, tidak harus di tanah gitu sih yang supaya jadi gambaran. Yang penting lokasinya fix, gak mudah bergerak itu ya. Ya, betul. Ya itulah. Dan Jangan kalaupun sampai di ada mobil. kalaupun ada pergerakan-pergerakan tuh kami ibaratnya resurvey ya. Resurvey itu jadi Oh ya, titik betul, asal betul. kita ikat lagi, kita balikin lagi. Inilah kalau dulu namanya KDH, apa sih KDH dan apa itu KDV. namanya kontrol KDV. dasar KDV ya, kita Bikin ukur KDH poligon lah. lagi ya, kita KDH KDV. Iya, iya. Kalau KDH aja sih, kalau kami KDH KDV lagi, KDH KDV lagi, jadi selalu terrefresh lah. Oke. Berarti itu Oh. dimonitor terus, terkontrol terus, Betul. termasuk Dijaga berarti. pergeseran atau shifting dari setiap titik itu juga tercatat harusnya ya. Itu bagian dari safety Betul. yang harus ini juga ya. Betul. Ini aku boleh izin ke toilet bentar nggak? Oke, tadi udah panjang lebar nih penjelasan dari Teti dan luar biasa banget. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat bersama. Ini banyak sobat geospasial juga yang udah stay tune. Terima kasih. Dan di akhir sesi talk show ini, mungkin kita ada sedikit pesan atau wejangan mungkin untuk adik-adik yang nonton mungkin. Kalau insight ya mungkin ya. Mungkin kalau kerja di perusahaan tambang, yang pertama kita kerja di biasanya sih daerah lapangan ya. Kalau biasanya konotasinya perusahaan tambang itu bisa daerah lapangan. Jadi persiapkan mental. Nah, dalam hal ini bukan nakutin ya. Maksudnya kita bakal jauh dari keluarga, kita bakal jauh dari kehidupan, kita bakal jauh dari kota, bahkan biasanya di hutan-hutan. Bahkan banyak yang lebih buruk dari saya yang mungkin tinggalnya cuma di daerah yang tidak enak, yang susah kemana-mana. Kalau saya mungkin masih agak enak, ada tempat tinggal yang agak lumayan decent. Jadi pertama siapin mental, bulatkan motivasi bahwa memang saya pengen kerja di situ. Dan jangan selalu berpikir tentang apa yang pengen kita dapat di situ. Saya pengen dapat uang banyak, saya pengen enggak. Jadi lebih berpikir juga bahwa apa yang bisa saya kasih, atau apa yang bisa saya berikan dalam kontribusi saya gitu. Itu perlu dipikirkan. Jangan cuma pikirkan dari apa yang bisa kita gain doang dari situ doang. Jadi mental satu, kedua kalau dari segi intelektual dan segala macam, saya rasa itu bisa sambil jalan ya. Itu bisa sambil jalan, gak usah terlalu takut. Jadi jangan takut, jangan ngerasa aduh gimana dong ke tambang jauh atau apa segala macam. Cewek, cowok, cewek banyak loh di sini. Jadi gak usah takut. Yakinin diri kalian kalau kalian pengen kerja di tambang. Gali informasi tentang perusahaan kalian, kondisi saat kalian seperti apa yang perlu kalian persiapkan, dan yakin aja udah. Itu karena di perusahaan lapangan, mau tambang, mau konstruksi mau manapun, ya kondisi lapangan tuh nggak bisa dihindari. Jadi siapin mental, hadapin aja udah. Gak usah terlalu takut, gak usah terlalu menutup kemungkinan. Itu sih paling. Mantap, keren Teti. Terima kasih. Siap, mantap. Sama-sama. Terima kasih banget. Maaf kalau misalnya ada yang salah kata. Ya, tapi bener banget mental harus mental baja lah dimanapun kondisinya. Kita tahu pekerjaan tambang beresiko tinggi dan pengorbanannya banyak, mental memang harus. Betul.